kami melaksanakan kegiatan magang jurnalistik di Palangkapos, sebuah media lokal yang beralamat di Jalan Giobos, Palangkaraya. Selama masa magang, kami ditempatkan di divisi konten berita dan terlibat langsung dalam pembuatan dua jenis konten utama, yaitu daily dan podium. Pada konten daily, kami diajarkan bagaimana membuat berita yang tidak hanya informatif, namun juga dikemas secara menarik dan inovatif. Setiap harinya, kami menerima skrip berita yang kemudian kami narasikan dengan suara kami sendiri. Setelah proses perekaman selesai, kami merancang desain visual yang menarik untuk menunjang penyampaian berita. Jika sudah sesuai dan layak tayang, hasil akhir dari konten ini kami serahkan kepada tim media sosial Palangkapos untuk dipublikasikan. Selain daily, kami juga berkesempatan memproduksi konten mingguan bernama Podium. Konten ini membahas berbagai isu aktual, mulai dari permasalahan gas LPG, pelantikan pejabat daerah, hingga topik religius seperti bulan Ramadan. Proses produksi Podium melibatkan kerjasama tim. Kami membagi peran secara bergilir, mulai dari menjadi host, operator, sutradara, hingga kameramen. Hal yang paling berkesan adalah kami semua mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai host, membawakan topik secara langsung di depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesin Sujata, redaktur pelaksana di Palangkapos, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Palangkaraya yang telah melakukan proses pemagangan selama 1 bulan lebih di redaksi Palangkapos. Selama mereka proses magang di Palangkapos, mereka telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa yang cukup membantu proses produksi di Palangkapos, dan mudah-mudahan mereka mendapat pengalaman yang positif dari selama di Palangkapos. Kami sangat berterima kasih juga kepada Universitas Palangkaraya yang telah mempercayakan Palangkapos, khususnya divisi redaksi, yang untuk tempat mereka menjalani proses pemagangan. Itu saja, terima kasih. Halo teman Podium. Presiden Prabowo Subianto melalui instruksinya telah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran. Halo teman Podium, ada 961 kepala daerah secara resmi telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Halo teman Podium, bulan Ramadan selalu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Halo teman Podium, sebagai bulan yang penuh berkah dan keceriaan, Ramadan juga menawarkan berbagai tradisi yang kaya akan makna. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2025 atau 2026 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik. Namun, keberhasilan SPMB sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang tepat serta pengawasan yang ketat. Lantas, menurut teman Palangkapos, kebijakan apa yang bisa mencegah kecurangan pelaksanaan SPMB?
Baca selengkapnya di Surat Kabar Harian Palangka Pos, edisi Jumat 7 Februari 2025. Dalam sistem sebelumnya, masih sering ditemukan kasus siswa dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas yang kesulitan mendapatkan sekolah yang sesuai. Dengan penerapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, pemerintah berupaya memperbaiki sistem penerimaan agar lebih transparan dan tidak memihak kelompok tertentu. Lantas, menurut teman Palangka Pos, apakah sistem baru ini dapat berjalan sesuai harapan? Baca selengkapnya di Surat Kabar Harian Palangka Pos edisi Kamis 6 Februari 2025. Penerimaan peserta didik baru atau PPDP yang identik dengan sistem zona memang memiliki tujuan baik, yaitu agar siswa bersekolah di satuan pendidikan yang dekat dengan rumah. Namun, sistem ini menimbulkan sejumlah masalah. Lantas, menurut teman Palangka Pos, apa masalah dari sistem zona ini? Baca selengkapnya di SKH Palangka Pos, edisi Rabu 5 Februari 2025. Ganti pejabat, ganti kebijakan merupakan hal yang lumrah di Indonesia, tak terkecuali dalam hal penerimaan siswa baru. Perubahan kebijakan ini diharapkan tidak sekedar ganti baju, namun menyentuh substansi untuk memastikan setiap warga negara mendapat layanan pendidikan terbaik. Lantas, menurut teman Palangka Pos, setiap warga di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, apakah sudah mendapatkan layanan pendidikan dengan baik? Baca selengkapnya di SKH Palangka Pos edisi Selasa 4 Februari 2020.